Setelah kami switch setup kami ke iMac, saya sempat kesulitan saat melakukan transisi dari Windows ke OS X karena Windows dan OS X adalah dua ekosistem yang berbeda. Misalnya saja, file video dengan extension .avi tidak terbaca oleh Final Cut Pro X maupun iMovie. Akhirnya kami memutuskan untuk membeli sebuah MacBook. Halo semuanya, Anda bersama kami di SM Gadget dan inilah unboxing dan first impression untuk MacBook Pro 13 inch MD101. Dalam pertimbangan pemilihan MacBook yang kami survei sekitar 1 bulan terakhir, ada dua pilihan final. Yang pertama, MacBook Pro 13 inch 500GB dan MacBook Pro 13 inch Retina 128GB. Pada akhirnya, pilihan jatuh ke MacBook Pro 13 inch non-Retina. Sebelum saya memberikan alasan-alasannya, kita lihat dulu unboxingnya. Yang pertama tentunya ada MacBook Pro. Selanjutnya ada kabel charger MagSafe 1, buku-buku petunjuk, cleaning cloth dengan logo Apple, dan tentunya stiker Apple. Selanjutnya ada kabel ekstensi colokan dan kepala charger MagSafe. Itu yang ada dalam boxnya. Oke, alasan pertama saya memilih MacBook Pro 13 inch non-Retina adalah untuk mengambil alih sebagian tugas yang dimiliki oleh Sony Vaio dalam bidang penyimpanan data dan mobilitas editing. Selama ini saya memakai Sony Vegas di Windows, sedangkan Final Cut Pro X hanya tersedia di OS X. Kami lebih banyak menghabiskan waktu di iMac 5K untuk pengeditan video, dan MacBook Pro ini hanya dipakai untuk media penyimpanan data serta editan ringan sesekali saat dibawa pergi keluar kota. Yang kedua, mengerjakan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh iMac seperti CD burning. Di Indonesia, mayoritas aplikasi masih berplatform Windows. Dalam proses penginstalan, sebenarnya image instalasi Windows bisa dalam bentuk USB. Namun, teknologi Windows masih dipakai berdampingan dengan CD-ROM, sehingga dengan adanya SuperDrive, fleksibilitas akses data tetap terjaga. Windows 10 diinstal menggunakan Bootcamp. Yang ketiga, segala macam hardware yang ada dalam MacBook Pro 13 inch ini bisa di-upgrade. Misalnya RAM dari 4GB ke 8GB dan upgrade HDD ke SSD. Sedangkan hardware yang terdapat dalam MacBook Pro Retina sudah merupakan kesatuan dengan motherboard, jadi tidak bisa di-upgrade. Keempat, storage yang dimiliki oleh MacBook Pro 13 inch non-Retina adalah 500GB HDD. Menurut saya, dibanding kecepatan transfer data yang lebih cepat menggunakan SSD yang dimiliki MacBook Pro 13 inch Retina yang lebih mahal dan kapasitas yang lebih kecil, lebih baik menggunakan HDD agar memiliki keleluasaan dalam bidang penyimpanan data. Kelima, kami memiliki penilaian subjektif terhadap bodi dan bobot dari kedua MacBook. MacBook Pro 13 inch non-Retina terlihat lebih kokoh dengan ketebalan sekitar 24 mm dan bobot 2 kg. Sedangkan MacBook Pro 13 inch Retina lebih tipis dan mirip MacBook Air dengan bobot yang jauh lebih ringan sekitar 1 kg. Untuk sekedar info, harga MacBook akan lebih sering naik karena SRP sudah dihapuskan oleh Apple. Harga terakhir untuk MacBook Pro 13 inch tanggal 21 November 2015 di Rp16.880.000 dan MacBook Pro 13 inch Retina 128GB di Rp20.800.000. Salah satu pertimbangan kami juga karena kami sudah punya iPad Air 2 untuk sekedar menonton YouTube atau browsing. Itulah 5 alasan kami membeli MacBook Pro 13 inch. Kesimpulannya, untuk mahasiswa dan pelajar, menurut saya MacBook Pro non-Retina sangat cocok karena penyimpanan data bisa dilakukan dalam bentuk USB maupun CD. Dan tidak bisa dipungkiri, untuk tahun-tahun ini teknologi CD masih banyak digunakan, serta bisa digunakan untuk presentasi dengan membeli adapter Thunderbolt atau mini DisplayPort ke VGA. Tapi untuk pekerja industri kreatif yang sangat mobile, pilihan tepat adalah pada MacBook Pro Retina dengan teknologi terbaru dari Apple yaitu Retina Display untuk tampilan gambar yang prima, serta desain yang lebih simpel dan ringan, mudah untuk dibawa kemana-mana.
Dalam menentukan pilihan, tidak usah khawatir lagi bahwa karena MacBook Pro 13 inch ini adalah model 2012, maka tidak disupport oleh Apple. Justru mereka mengupdate setiap tahun dengan artwork sesuai OS X terbaru tahun itu. Jadi itulah unboxing dan first impression untuk MacBook Pro 13 inch MD101. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter @yasamegadget.id dan like video ini, serta subscribe Yasame Gadget bila belum. Terima kasih. Ciao.